Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Safitri dari PGMI 2 angkatan 2019 dengan NIM 1920201065. Mata kuliah Praktek Penelitian, dosen pengampu Muhammad Apandi MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kesehatan Mental Siswa dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kualitas dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan interaksi antar peserta didik dan pendidik, serta sumber belajar. Kualitas pendidikan sangat bergantung kepada ketiga hal tersebut, dan juga selebihnya dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan, maka diharapkan setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengetahui pentingnya supervisi pendidikan dalam proses pembelajaran, sehingga setiap tenaga pendidik dan kependidikan dapat mengimplementasikan peran sebagai supervisor dengan baik sesuai hak dan kewenangannya, karena pendidikan itu diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berpotensi akademik maupun non-akademik, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional. Bahasa Indonesia itu harus kita pelajari, dikembangkan, dan juga dioptimalkan penggunaannya serta fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap bangga kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia, sehingga akan tumbuh juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia sangat penting, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. Hubungan dengan pengertian ini, perlu kita utarakan kembali bahwa belajar adalah perubahan dari setiap individu yang mencakup kepribadian manusia sebagai hasil dari suatu pengalaman atau interaksi antar individu dengan lingkungannya. Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan dari daya penggerak di dalam diri setiap individu yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan yang memberikan arah di dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Bila seorang individu memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka individu tersebut akan dapat mencapai prestasi yang baik pula. Istilahnya seperti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dalam praktik penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang penekanannya terarah pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka serta melakukan analisis data secara statistik. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan angket dan juga dokumentasi. Dan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan analisis regresi, yaitu suatu metode statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis, dalam artian ada teorinya, antara dua atau lebih variabel, di mana salah satunya adalah yang berlaku sebagai variabel terikat atau dependent, variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel yang lain dan merupakan variabel diramalkan atau diterangkan nilainya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini dan juga pembahasannya. Di dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah siswa MI Marfu'ah yang berjumlah 343 siswa. Dalam hal ini akan dijelaskan masing-masing variabel penelitiannya, yaitu tentang kesehatan mental, motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Dan juga untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan sistematik. Sedangkan metode yang diperlukan adalah analisis regresi linear sederhana
dan analisis regresi linear berganda. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada analisis data. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kesehatan mental siswa kelas 5 MI Marfu A adalah sedang. Atau dengan kata lain, tingkat kesehatan mental pada siswa kelas 5 MI Marfu A dalam kategori yang cukup baik. Kesehatan mental siswa turut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena kesehatan mental siswa yang bagus akan mendorong hasil belajar siswa yang bagus juga. Dari hasil perhitungan analisis regresi sederhana tentang pengaruh kesehatan mental siswa terhadap hasil belajar dengan menggunakan bantuan SPSS 16, maka diperoleh nilai. Kita ketahui bahwa kesehatan mental siswa turut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena kesehatan mental siswa yang bagus akan dapat mendorong hasil belajar siswa yang bagus juga. Selanjutnya adalah mengenai motivasi belajar. Karena motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Maka penelitian ini sesuai teori yang menyatakan bila seorang individu memiliki motivasi yang lebih tinggi, maka akan mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu dan peserta didik yang memiliki motivasi kurang atau tidak memiliki motivasi sama sekali. Mengenai hasil dari analisis data, mengenai hasil belajar, diperoleh informasi bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas 5 MI Marfu A pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah bisa dikategorikan sedang. Sedangkan kesehatan mental dan motivasi belajar mengenai tentang kesehatan mental dan motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 MI Marfu A. Berdasarkan hasil perhitungan, maka data menunjukkan kesehatan mental dan motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Sedangkan baik kesehatan mental individu dan motivasi belajar, maka semakin banyak pula hasil belajar siswa. Maka penelitian ini telah sesuai dengan salah satu teori jali dalam buku Eus Wati dan Doni Juni Priyansa yang menyebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian dari hasil belajar bisa berasal dari dalam diri seorang yang giat belajar. Salah satunya kesehatan dan motivasi belajar. Saya rasa cukup sekian deskripsi. Baiklah, saya rasa cukup sekian mengenai artikel yang bertemakan pengaruh kesehatan mental siswa dan motivasi belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.